Bayangkan ini, kamu berumur 16 tahun. Mungkin kamu di KL, Jakarta, Manila, Bangkok, tidak jadi masalah. Kamu sedang duduk di warnet, 2 ringgit per jam, dan anak di sebelahmu punya mouse itu, yang ada cahaya hijaunya, si ular berkepala 3, dan kamu berpikir, suatu hari nanti kamu akan memilikinya. Sekarang bayangkan kamu tumbuh dewasa, kamu mendapatkan pekerjaan itu, meja gaming itu, seluruh perlengkapan Razer. Odet seseorang menepuk bahumu dan bertanya, apakah kamu ingin tahu berapa biaya sebenarnya untuk membuat itu? Bukan label harganya, tapi biaya yang sesungguhnya. Inilah kisah itu. Min Liang Tan seharusnya tidak menjadi seorang miliarder. Ia seharusnya menempuh jalan yang aman. Raffles Institution, Hwa Chong Junior College. Gelar hukum dari NUS, lulus peringkat 20 besar di kelas pasca sarjananya. Di Singapura, jalur tersebut memiliki sebuah sebutan. Hidup terjamin selamanya. Saudara-saudaranya menjadi dokter. Keluarga ini telah melakukan segalanya dengan benar. Dan kemudian Min Liang menatap masa depan itu, lalu melangkah pergi meninggalkannya. Pada tahun 1999, ia bertemu dengan seorang pengusaha Amerika bernama Robert Krakow. Dan bersama-sama mereka membangun sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Mouse gaming sejati yang pertama, Razer Boom Slang. Para gamer pun dibuat heboh. Kemudian perusahaan itu runtuh, kemitraan tersebut bubar, dan selama bertahun-tahun, Razer hanyalah tinggal nama. Baru pada tahun 2005, Tan meluncurkan kembali perusahaan tersebut. Kali ini sebagai CEO, kali ini dengan aturannya sendiri. Ia pindah kembali ke Singapura dan mulai membangun. Bukan sekadar merek perangkat keras, melainkan sebuah gaya hidup, sebuah agama. Inilah salah satu dari kita. Bukan orang California, bukan orang Jepang. Seorang pemuda Tionghoa Singapura yang mempertaruhkan segalanya demi para gamer, demi kita, di saat tidak ada seorang pun yang menganggap serius dunia gaming. Pada tahun 2017, Razer melantai di Bursa Efek Hong Kong dengan valuasi hampir 4,4 miliar. Min Liang Tan, di usia 40 tahun, menjadi miliarder mandiri termuda dalam sejarah Singapura. Kekayaan bersih, 1,6 miliar. Sang gamer telah menang. Namun orang-orang yang membantunya mencapai titik itu adalah sebuah kisah yang sama sekali berbeda. Februari 2014, Razer baru saja dicoret dari daftar perusahaan paling inovatif versi Fast Company. Min Liang Tan mengirimkan email singkat kepada tim pemasarannya. Baris subjeknya pada intinya berbunyi, jelaskan diri kalian. Isinya, apakah kalian sedang bersantai-santai saja, fucking off? Direktur pemasarannya, Greg Agius, mengirimkan balasan berisi 600 kata sebagai upaya meredam situasi. Sangat mendetail, penuh rasa hormat. Ia menyebut Tan, dan ini nyata, tertulis dalam dokumen, sebagai Steve Jobs-nya Asia. Agius dipecat dalam hitungan jam. Bukan beberapa minggu kemudian, bukan setelah melalui evaluasi. Jam, ini bukanlah kejadian sekali saja. Seorang CEO yang berteriak, yang melemparkan barang-barang saat rapat desain ketika Purwarupa tidak memenuhi standarnya. Yang, setidaknya dalam satu kesempatan, mengancam akan memukul wajah seorang anggota staf. Mantan karyawan menggambarkan pertemuan disipliner yang diadakan dengan pintu kantor sengaja dibiarkan terbuka, agar seluruh lantai bisa mendengar. Penghinaan di depan umum sebagai kebijakan manajemen. Razer terlihat seperti tempat kerja yang keren, tetapi begitu Anda masuk ke sana, Anda menyadari bahwa Anda sedang berjuang demi nyawa Anda sepanjang waktu. Pilihannya hanya antara bekerja keras atau disuruh angkat kaki. Ketika ditanya secara langsung apakah ia seorang diktator, Tan tidak sepenuhnya membantah. Ia membingkainya kembali sebagai bentuk tanggung jawab, bahwa seseorang harus berani mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Ia menyebutnya sebagai sebuah kediktatoran yang penuh kebajikan, benevolent dictatorship. Kutipan aslinya yang sebenarnya, ini bukan demokrasi, ini adalah kediktatoran. Disinilah segalanya menjadi sangat personal. Bagi kita yang berada di Asia Tenggara, kita dibesarkan dengan satu narasi tertentu.
Kamu bekerja keras bagai kuda, kamu berkorban, kamu tidak mengeluh. Kesuksesan perusahaan adalah kesuksesanmu juga. Karyawan bekerja 60 hingga 100 jam seminggu menjelang pameran dagang. Banyak yang tidur di kantor. Lembur dalam banyak kasus tidak dibayar. Ketika karyawan melaporkan hal tersebut, mereka diingatkan tentang visi yang lebih besar. Anak seorang karyawan mengalami kecelakaan mobil dan dilarikan ke unit gawat darurat. Manajer karyawan tersebut justru mengatakan kepadanya, segera kembali bekerja. Karyawan lainnya menikah, pergi berbulan madu, dan tetap diminta saat sedang berlibur untuk terus bekerja. Razer menyebut diri mereka sebagai pemberi kerja yang ramah keluarga, dengan kebijakan untuk mendukung staf yang sudah berkeluarga. Mereka tidak bisa atau tidak mau menjelaskan dua kasus spesifik tersebut. Mantan karyawan yang berbasis di Singapura mengonfirmasi secara terpisah bahwa toksisitas tersebut tidak terbatas pada kantor-kantor di ASI saja. Salah satunya mengatakan, ada banyak toksisitas yang merembes turun dari orang-orang di jajaran atas. Orang-orang pada umumnya hidup dalam ketakutan. Jika Anda tidak bekerja 24 jam seminggu, Anda berarti tidak cukup baik. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, berapa banyak tempat kerja di wilayah ini yang terdengar persis seperti itu? Inilah yang membuat semua orang bertahan di sana. Tan telah membicarakan tentang rencana melantai di bursa saham selama bertahun-tahun. Itu adalah wortel yang digantung, sebuah janji suci. Bertahanlah, bekerjalah, berkorbanlah. Dan saat kami resmi terdaftar, kalian akan mendapatkan imbalannya. Seorang mantan karyawan menggambarkannya dengan gamblang. Orang-orang telah meminum Kool-Aid tersebut. Mereka percaya bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pada November 2017, Razer melantai di bursa saham. Valuasinya mencapai 4,4 miliar. Kekayaan pribadi Min Liang Tan melonjak menjadi 1,6 miliar dalam semalam. Namun yang lainnya setelah bertahun-tahun bekerja 80 jam seminggu, menerima apa yang disebut oleh salah seorang mantan karyawan sebagai uang seharga mobil bekas. Ketika dikonfrontasi mengenai kesenjangan tersebut, Tan mengatakan bahwa pemberian saham didistribusikan berdasarkan prestasi, merit, bahwa mereka yang pantas mendapatkan lebih akan menerima lebih banyak. Sekarang adalah tahun 2026, dan Min Liang Tan mempertaruhkan hampir 600 juta untuk kecerdasan buatan, AI. Razer tengah merekrut 150 insinyur AI. Dan di tengah semua ini, Tan mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui bahwa para gamer merasa tidak senang dengan sampah, slop, AI generatif. Sebuah merek yang dibangun di atas janji autentisitas, kini terjebak di antara identitasnya dan para investornya. Para gamer memperhatikan segalanya. Mereka selalu begitu. Min Liang Tan bukanlah tokoh jahat dalam sebuah cerita sederhana. Dia adalah seorang putra Asia Tenggara yang berhasil membangun sesuatu yang diakui oleh seluruh dunia. Pada masa ketika hal tersebut dianggap mustahil, dia membuka pintu bagi seluruh generasi pendiri perusahaan founders di wilayah ini. Ia juga, menurut pengakuan banyak orang yang berada di sana, membuat orang-orang tersebut membayarnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka pulihkan sepenuhnya. Kedua hal tersebut adalah kebenaran yang nyata, dan ketegangan itu, ambisi yang membangun kerajaan di atas punggung orang-orang yang percaya pada mimpi tersebut, bukanlah hal unik bagi Razer saja. Anda pernah merasakannya. Mungkin Anda sedang merasakannya saat ini, di kantor Anda sendiri, di bawah bos Anda sendiri, di kota Anda sendiri. Lampu hijau itu masih terus menyala. Pertanyaannya adalah, apa yang bersedia Anda lakukan terhadap lampu hijau Anda sendiri? Pernahkah Anda bekerja di tempat yang terasa seperti ini? Bos yang memimpin dengan rasa takut, janji IPO yang tidak membuahkan hasil, atau budaya yang menyebut penderitaan sebagai passion? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Asia Tenggara perlu membicarakan hal ini secara terbuka.